Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ternyata usut punya usut begitu kan, ada dugaan langgar kode etik begitu kan. Tapi sayang, walaupun ada Dewan Pengawas MK begitu kan ya yang memberikan kode etik kepada si Anwar Usman begitu si sebagai ketua pimpinan KPK ya MK begitu kan ya, dia tidak bisa memecat begitu kan ya. Ya hanya memberikan sanksi itu begitu. Apa begitu kan ya? Apa namanya? Melihat dampaknya di situ begitu kan. Kalau hanya soal etika begitu kan. Jadi pada intinya kalau tidak bisa memecat ngapain juga begitu kan. Dalam artian berani nggak memecat itu. Kira-kira seperti itu begitu ya. Ini 9 hakim ya di MK begitu kan diduga langgar kode etik. Anwar Usman bakal diperiksa Majelis Kehormatan MK hari ini begitu. Jadi kalau hanya diperiksa sana sini begitu tidak bisa memecat ngapain juga begitu kan. Ya sama aja begitu kan. Pasti dia akan tertawa begitu kan ya. Pasti ini semakin pendukung-pendukung Pak Ganjar semakin sakit hati begitu. Tidak mungkin si MK itu dipecat begitu kan ya. Tidak mungkin begitu kan. Karena kekuatan dari supremasi hukum yang ada selama ini begitu kan ya. Itu sangat luar biasa loh begitu kan. Ya, Anwar Usman itu tidak sendirian loh. Jadi banyak mereka begitu. Dalam artian menurut saya pribadi ya, ya si pengawas apa namanya Dewan Pengawas MK ini seharusnya tidak hanya memberikan kode etik begitu kan ya. Kalau bisa libatkan ya DPR ya buat pansus di situ begitu kan ya untuk menonaktifkan sementara ketua MK. Itu bisa begitu di situ begitu. Kalau hanya memberikan kode etik sana sini saya kira tidak bisa begitu kan ya. Padahal ini katanya sih melanggar konstitusi dan sebagainya begitu. Jadi pada intinya adalah bahwa ya si Anwar Usman ini sebenarnya begitu kan ya. Kalau dibawa ke DPR ini kan habis mereka begitu kan. Dalam artian dikritik habis-habisan oleh mereka begitu ya. Oleh anggota DPR begitu. Tapi pada intinya dia kan punya kekuatan yang sangat luar biasa begitu. 9 hakim MK diduga langgar kode etik Anwar Usman bakal diperiksa Majelis Kehormatan MK hari ini ya. Paman Anwar Usman jika peduli rakyat bangsa dan negara Indonesia mundur dari pimpinan KPK ya dan dari pimpinan MK. Bahkan kalau tetap bertahan ada risiko konflik massal ya, chaos dan massal yang memicu ya dekret presiden tunda pemilu di 2024 atau darurat sipil. Saya yakin Profesor Jimli ya berintegritas dan mengadili hakim yang tidak punya integritas dan hanya kepentingan oligarki. Oke, saya setuju dengan pendapat itu begitu kan. Tapi Profesor Jimli begitu kan ya, dia kan juga manusia begitu kan. Dalam artian bahwa kalau kita analisis secara dalam begitu kan. Tidak mungkin Profesor ya Jimli Asidiki ini kemudian memecat ketua MK begitu kan. Saya yakin tidak berani mereka. Karena bukan ranahnya mereka yang kemudian mereka hanya memberikan kode etik begitu kan ya. Kode etik itu tidak bisa menonaktifkan di situ begitu kan. Yang namanya kode etik ya seperti itu begitu kan. Kecuali ada pansus begitu kan ya di DPR itu bisa dimakzulkan, bisa saja diberhentikan, bisa saja dinonaktifkan sementara begitu kan ya. Inilah pada hakikatnya ya mana yang kita pilih begitu kan. Karena banyak gugatan hari ini begitu kan. Bahkan di satu sisi kekuatan itu sangat fantastis begitu. Harus diungkap ya, buka seterang-terangnya dan transparan. Saya setuju sekali begitu kan, dibuka, bahkan dipecat pun saya setuju begitu kan ya. Tapi langkah ini ya di satu sisi akan menjadi dampak positif kepada Ibu Megawati begitu, kepada PDP begitu. Kenapa? Kalau semisal batas usia misalnya batal, lalu kemudian Pak Prabowo mengambil wakil dari lain begitu kan. Pada intinya kan Pak Jokowi akan mendukung ya Pak Ganjar begitu kan. Secara tidak langsung kan seperti itu begitu. Tapi saya yakin dan saya yakinnya ini lolos semua begitu kan ya. Kan ini kan tidak punya tidak bisa memecat ketua KPK begitu ya, ketua MK begitu kan, kita tidak bisa di situ begitu ya, walaupun ada dewan pengawas dan sebagainya begitu. Bahkan ini 9 hakim ya diduga langgar kode etik Anwar Usman bakal diperiksa Majelis Kehormatan MK hari ini. 9 hakim begitu MK diduga langgar kode etik, maka dari situ 9 hakim ya termasuk Anwar Usman akan diperiksa oleh Majelis Kehormatan MK hari Selasa ya. Bahkan Ketua MK Aris Usman menjadi hakim pertama yang diperiksa oleh Majelis Kehormatan Konstitusi MK.
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK akan menggelar sidang perdana dengan pelanggaran kode etik terhadap 9 ya hakim pada hari Selasa. Besok hari Selasa Pak Orman Usman, tapi malam, kalau yang malam dengan Hakim Anwar Usman ya di sidang tertutup begitu ya, ujar Ketua MK Jimli Asidiki kepada wartawan di gedung MK ya. Selain Anwar, kata Jimli, pihaknya mungkin akan menggelar sidang dengan menghadirkan Hakim Konstitusi Saldi Isra. Namun Jimli belum dapat memastikan apakah Saldi Isra dapat menghadirkan dalam pemeriksaan besok. Bahkan mungkin besok 2 begitu ya, sesudah Pak Anwar Usman ya Pak Saldi. Baru nanti besok lagi pokoknya ya semua dapat giliran katanya begitu. Wah, angel ini begitu kan ya. Angel begitu kan. Ya sama aja berputar-putar di situ begitu kan. Saya yakin dan saya yakinnya berputar-putar di situ begitu kan. Berputar-putar kode etik, tidak memberikan langkah bagaimana pemecatan, pemakzulan begitu atau diganti sementara begitu. Tidak bisa kepada langkah di situ begitu. Terlalu berat ya. Dia yang dihadapi oleh ya Profesor Jimli Asidiki sebenarnya bisa begitu kan. Tetapi yang kita hadapi itu resiko besar begitu kan ya. Kita akan buktikan nanti begitu. Yang melantik Dewan Pengawas ini adalah kan Ketua MK begitu kan ya. Jadi ini menarik sekali begitu perdebatan politik hari ini begitu. Bahkan di satu sisi Jimli menegaskan bahwa sidang yang menghadirkan Hakim Konstitusi tidak bisa digelar secara terbuka. Pasalnya, kata dia, ketentuan sidang yang menghadirkan Hakim Konstitusi adalah diatur dalam peraturan MK. Apalagi ya sidangnya tidak terbuka begitu kan. Ya kan aneh mereka begitu. Jadi oposisi itu tertawa begitu kan. Pendukung Ganjar semakin sakit hati begitu. Ya kita buktikan aja begitu. Bermainnya kan diputar-putar sana sini begitu kan. Sudah biasa hal seperti itu begitu. Wajar kalau Pak Mahfud agak marah begitu kan ya. Karena sudah tahu polanya Pak Mahfud ya bagaimana yang kita hadapi di MK begitu kan. Nah, dia pengalaman di situ begitu. Bahkan ya katanya begitu kan ya, Jimli menegaskan bahwa sidang yang hadirkan Hakim Konstitusi tidak bisa digelar secara terbuka. Ya jangan sidang terbuka karena ini peraturan PMK-nya begitu ya. Nanti kata Jimli MK akan menggelar sidang dengan seluruh atau sebagai Hakim Konstitusi menurut laporan yang masuk. Selain itu di sidang bersama-sama ada 5 orang hakim ya, ada 2 orang yang bersama-sama 9 orang katanya. Pembentukan MK itu menindaklanjuti sejumlah laporan dan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi terkait penanganan ya uji material syarat usia Capres-Cawapres. MK memutuskan 7 perkara uji material pasal 169 huruf K Undang-Undang Pemilu mengenai batas usia ya, minimal calon presiden, capres dan calon wakil presiden cawapres. 6 gugatan ditolak namun MK mengabulkan sebagai dari 1 gugatan yang diajukan oleh seorang mahasiswa itu. Bahkan di satu sisi ya perkara itu masuk ke MK begitu kan ya, sejumlah masyarakat menilai Ketua MK Anwar Usman ya memuluskan jalannya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres putusan batas usia capres-cawapres mereka katanya begitu ya. Tapi kita saja begitu, lihat saja faktanya begitu. Tidak mungkin begitu kan ya. Si Jimli Asidiki yang kemudian dilantik lalu kemudian tidak pro mereka begitu kan. Saya kira tidak mungkin begitu kan. Jadi pada intinya adalah begitu kan ya, melihat dengan hal seperti ini ada Dewan Pengawas MK itu biar tidak kelihatan bobroknya di MK begitu kan. Ya kita lihat saja mereka begitu. Jadi pada intinya masyarakat sudah terbuka pemikiran mereka begitu kan. Ya, kalau si Jimli tetap melawan, wah kena mereka begitu. Yang dihadapi itu bukan Anwar Usman begitu. Yang kita hadapi itu adalah Pak Jokowi di situ begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.